Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman, kita lanjutkan kajian tafsir kita. Kita masuk ke surat ke-10 Yunus ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal min syurakaikum may yabda'ul khalqa summa yu'iduhu. Katakanlah, apakah ada di antara sekutu-sekutumu yang memiliki kemampuan untuk memulai penciptaan makhluk, kemudian mengembalikannya, atau setelah diciptakan mati hidup kembali? Sama seperti kehidupan kalau kita lihat di musim hujan, begitu hijau, rumput-rumput tumbuh dengan suburnya. Kemudian masuk musim kemarau, sebagian dari rumput itu mati karena kekurangan air. Kemudian begitu musim hujan, tumbuh lagi. Ini kelihatan, karena kita lihat sehari-hari kelihatannya sepele, tetapi itu adalah hal yang luar biasa. Qulillah, katakanlah, Allah yabda'ul khalqa, yang memulai penciptaan. Allah membuat penciptaan. Summa yu'iduhu, kemudian mengembalikannya setelah mati, dihidupkan kembali. Fa anna tu'fakun, maka bagaimana kamu dibaringkan? Bagaimana kamu tidak bisa melihat hal ini? Apa yang membuat logikamu tertutup sehingga bisa menyembah sesembahan yang lain selain daripada Allah? Ketika kalian melihat makhluk itu yang disembah itu tidak capable, tidak punya kemampuan apa-apa, kenapa kalian sembah dan insist dalam kekafiran itu, mempertahankan kekafiran itu? Qul hal min syurakaikum may yahdi ilal haq. Katakanlah, apakah dari sekutu-sekutu kamu ada yang memberi petunjuk kepada kebenaran? Memberi petunjuk kebenaran ini kelihatannya sederhana, tetapi ini kompleks loh teman-teman. Yang pertama, kita itu harus punya sensor untuk mendapatkan kebenaran. Ada telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, dan mulut untuk bertanya. Itu adalah alat untuk mendapatkan kebenaran. Kemudian harus ada ilmu yang diajarkan sehingga bisa masuk ke dalam otak untuk dicerna intisarinya. Kemudian dari otak harus bisa turun lagi ke hati melalui hidayah. Ketika ilmu itu didengarkan begitu make sense, begitu sesuai dengan pengalaman, dan kelihatannya klik dalam hati sehingga dia mau
menjalankan kebenaran itu. Nah, ada nggak di antara berhala-berhala itu yang bisa seperti itu? Jangankan untuk menciptakan, mereka sendiri diciptakan. Jangankan untuk membuat ilmu, mereka sendiri nggak bisa apa-apa. Mereka punya mata, nggak bisa melihat. Mereka punya tangan, nggak bisa melakukan apa-apa. Mereka punya telinga, nggak bisa mendengar. Jadi itulah teman-teman, yang Allah coba membuka manusia, membuka wawasan mereka untuk mengatakan, apa sih yang kalian lakukan itu? Logikanya gimana sih? Seperti itu. Afaman yahdi ilal haqqi ahaqqu ayyuttaba'a amman la yahiddi illa ayyuhda. Apakah orang yang memberi petunjuk kepada kebenaran itu lebih berhak diikuti, ataukah orang yang tidak memberi petunjuk? Ini pertanyaan klise. Jadi suatu zat yang aktif memberikan petunjuk, apakah kenapa kok bukan dia yang kalian ikuti? Kenapa zat yang statik, yang nggak bisa apa-apa, nggak bisa mencipta, nggak bisa memberi petunjuk, itu yang diikutin? Fama lakum kaifa tahkumun. Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah cara kamu untuk mengambil keputusan? Karena keputusan yang diambil itu betul-betul dipertahankan teman-teman, sampai mereka berperang, mengorbankan nyawa, mengorbankan harta, hanya untuk keputusan bodoh yang mereka pegang. Jadi kenapa begitu banyak statement? Buat kita yang sudah terakhir muslim ini kayak nggak ada value-nya. Tetapi coba teman-teman lihat di luar sana, orang-orang yang ketika didakwahi dengan sesuatu yang lebih masuk ke akal, tentu mereka bersikeras dalam kesombongannya, dan kemudian betul-betul kerasnya sampai harus bunuh-bunuhan. Mereka mempertahankan pendapatnya sampai rela untuk mati untuk sesuatu yang tidak ada logikanya. Wama yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Dan tidak mereka mengikuti kecuali hanya dhanna, persangkaan, sesuatu yang tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya. Kayaknya matahari itu menciptakan alam semesta. Enggak. Matahari memberi petunjuk. Enggak. Inna dhanna la yaghni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya persangkaan itu tidak mampu untuk mencapai kebenaran sedikit pun. Jadi ketika kita mau mencari kebenaran, tentu harus ada landasan-landasan yang kuat. Seperti dokter mendiagnosa pasiennya, nggak bisa pakai kayaknya atau perasaan-perasaannya. Dokter zaman sekarang, oke, diperiksa dulu denyut jantung, denyut nadinya. Oke, diperiksa dulu pakai X-ray, gimana kondisi tulangnya. Oh, masih kurang, pakai MRI supaya bisa kelihatan lebih jelas lagi. Nggak bisa cuman asal-asal aja.
Untuk hal yang kecil yang berkaitan sama manusia, kesehatan itu aja kita pakai sesuatu yang solid, gimana untuk hal yang lebih penting daripada itu, yaitu agama. Karena ini menentukan bagaimana kehidupan kita setelah ini di akhirat. Innallaha alimun bima yaf'alun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Allah tahu kenapa mereka berbuat demikian. Apakah betul-betul karena suatu landasan yang kokoh atau hanya persangkaan. Kemudian Allah tahu isi hati mereka, kenapa mereka menciptakan persangkaan itu. Apakah mereka menyembah sesuatu karena hawa nafsu mereka? Ya dong, kalau bikin agama tentu buat apa yang aku suka dong. Contoh, saya suka merokok. Saya bikin agama yang bisa mengizinkan merokok. Kemudian saya nggak suka makan daging kuda. Saya bikinlah agama yang bisa bikin peraturan nggak bisa makan daging kuda. Jadi semua di tailor, di custom untuk mengikuti apa yang kita suka. Itu dulu teman-teman. Surat Yunus 34, 35, 36. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.